Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? Itu sangat penting untuk anak-anak kita. Rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan. Rakyat butuh pekerjaan, butuh penghasilan yang layak, gitu loh Pak. Janji Bapak menciptakan 19 juta lapangan pekerjaan mana? Kalau rakyat sudah bekerja, punya penghasilan yang layak, maka mereka bisa beli susu sendiri, daging sendiri, ikan sendiri, telur sendiri, sayur sendiri, menyekolahkan anaknya sendiri, memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sendiri, gitu Pak. Ya, jadi yang paling utama, yang paling urgent dibutuhkan rakyat itu adalah pekerjaan. Kalau masalah pemenuhan gizi, biar orang tuanya. Kalau orang tuanya udah punya duit, nggak mungkin anaknya nggak dikasih makan, Pak. Begitu loh. Nah, ini MBG yang kaya, yang enak siapa? Yang punya dapur, Pak. Rakyatnya tetap susah-susah aja, Pak. Pak, itu para buruh ngomong tidak. Itu representasi dari masyarakat Indonesia. Kalau Bapak menanyain satu-satu rakyat Indonesia, MBG bermanfaat nggak? Pasti bilang nggak, Pak. Lebih urgent pekerjaan. Ayolah, Pak. Percuma nih Pak Presiden ini dikritik di depan orangnya saja masih terus pidato nggak didengerin. Apalagi yang protes ini jauh dari depan Bapak, ya. Percuma kayaknya sih aku cerita kayak gini ya. Alah, percuma lah. Presiden tidak layak bicara seperti ini kepada rakyat. Prabowo tidak layak, dalam tanda petik, mengusir rakyatnya untuk kabur, entah ke Yaman atau ke belahan bumi lainnya. Prabowo tidak boleh anti kritik. Prabowo tidak boleh merasa terancam dengan kritikan yang sifatnya satir tentang Indonesia gelap. Prabowo harus legowo bahwa hari ini dia harus menginsafi dirinya presiden, maka seorang presiden harus membuka mata dan telinganya lebar-lebar. Jangan dipaksa hanya orang pintar yang untuk membaca situasi hari ini, tetapi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan harus membuka mata dan telinganya atas kritikan publik. Yang kedua apa tadi? Oh, MBG, terkait MBG. Oh, MBG. Semua udah tahu kok MBG. Pakai ditanya lagi. Tapi gini, teman-teman. Saya tadi pagi bicara. Dalam kita membangun, pendekatannya ada dua. Pendekatan programatik dan pendekatan movement. Kalau kita ingin membangun, menurut saya pendekatan harus pendekatan movement, pendekatan gerakan. Pendekatan gerakan itu artinya apa? Berikan kepercayaan kepada rakyat. Kami di Jakarta pernah membuat program sarapan pagi untuk warga di Jakarta, anak-anak sekolah. Pengadaan barang jasa itu 4 tipe. Tipe 1 dikerjakan oleh dinas. Tipe 2 dibuat tender, diumumkan lalu tenderkan, ada perusahaan tender. Tipe 3 dikerjakan oleh masyarakat, oleh dari penugasan negara. Tipe 4 inisiatif masyarakat. Itu 4 tipe pengadaan barang jasa. Pemerintah itu senangnya tipe 1, tipe 2 dikerjakan sendiri atau ditenderkan, betul tidak? Nah, kami di Jakarta pakai tipe 3. Dan waktu kami menyelenggarakan tipe 3, ternyata DKI itu provinsi pertama, kota pertama yang menyelenggarakan pakai tipe 3. Nggak ada yang mau tipe 3 itu. Kenapa? Karena uangnya diserahkan rakyat, bukan dikerjakan oleh dinas. Nih, siapa yang serahkannya? Persatuan orang tua murid di sekolah itu diberikan dananya, diberikan kriteria nutrisinya, contoh-contoh menunya, lalu mereka masak diawasi oleh sesama orang tua. Wih, sesama orang tua tuh kalau ngawasin top, Bu. Bener nggak? Wih, nggak boleh salah aja udah. Bener nggak, Mas sekalian? Iya, pengawasannya oleh lingkungan. Apa yang terjadi? Ibu-ibu itu masak sarapan untuk anaknya jauh lebih bagus daripada standar pelayanan minimal yang diterapkan oleh pemerintah. Satu lagi, tapi kalau saya ceritakan yang satu lagi ini agak sensitif hari-hari ini gitu. Tapi saya ceritain aja lah, kan ini kan cerita kemarin gitu. Pemberian sarapan pagi untuk siswa.
Kami mengerjakannya dengan cara dana makan sarapan untuk siswa itu tidak diberikan ke kontraktor. Misalnya nih, sesekolah di Jakarta, di daerah-daerah mau terima, apa yang terjadi? Tipe 3 mengadakannya. Kalau tipe 2, ada 1000 sekolah, kita umumkan 1000 sekolah, lalu perusahaan-perusahaan catering akan tender, lalu nanti mereka mengirim makanan ke sekolah-sekolah tiap pagi. Enggak, yang dikerjakan apa? Dana itu diserahkan kepada sekolah, kepada orang tua. Jadi asosiasi orang tua menyiapkan makan untuk anak-anaknya, diberikan speknya, gizinya seperti ini, kemudian jenis makanannya ini, semuanya ada. Jadi ada petunjuknya, bukan nggak ada petunjuknya. Lalu yang masak siapa? Yang masak ibu-ibu yang paling terampil masak di antara kita. Mereka yang masak, mereka mengantarkan ke sekolah. Apa yang terjadi Ibu sekalian? Semua yang namanya masakan itu selalu jarak meja makan dengan dapur harus pendek. Benar nggak Bapak Ibu semuanya? Semakin jauh jarak antara dapur dan meja makan, semakin banyak masalah yang muncul. Bagaimana dengan program MPG dan lain-lain? Ini program kalau dilaksanakan baik tidak? Baik. Yang menjadi problem ketika dia mengambil justru anggaran dari untuk pendidikan. Ini adalah program untuk kesehatan masyarakat. Yang dibutuhkan oleh rakyat, pendidikan berkualitas untuk semua, ditambah sehat. Bagus ya? Bagus. Tapi jangan sampai anaknya sehat fisik tapi pendidikan berkualitasnya nggak ada. Ada. Karena itulah jangan kemudian program baik ini mengurangi program baik yang lain. Jadi bukan pada itu. Saya pernah bikin program sarapan di Jakarta dan dikerjakan rasanya nggak ramai seperti sekarang. Kenapa? Karena antara dapur dan tempat makan pendek jaraknya. Anda kalau menyelesaikan problem-problem seperti ini, pendekkan jarak antara dapur dengan tempat makan. Di rumah saja, yang namanya dapur, tempat makan dekat punya, itu mengurangi potensi problem di antaranya. Kan? Tapi kalau dapur dan tempat makan jaraknya jauh, pasti muncul masalah. Karena itu waktu di Jakarta yang dilakukan orang tua biar masak untuk anaknya. Persatuan orang tua murid masak untuk anaknya. Anggarannya 10.000, dia masak harganya bisa 15.000. Kenapa? Karena masak untuk anak. Orang tuanya masaknya giliran. Dan ketika orang tua masak giliran, antara orang tua ternyata terjadi kompetisi. Iya, anak-anaknya yang ngomong, wah kalau ibunya si Anu masakannya enak, panas yang lain. Berikutnya lebih enak lagi, berikutnya lebih enak lagi, lebih enak lagi. Yang untung siapa? Anak-anaknya. Ada nggak ibu meracuni anak? Karena itu nggak ada masalah racun. Nggak ada. Ya, monggo kalau mau dipakai. Jadi kalau soal seperti ini, saya sampaikan Bang Biba, isunya adalah baca kenyataan, lalu mau untuk melakukan perubahan. Dan yang penting lagi bahwa program seperti ini dipakai untuk membuat siswa sehat, bukan penyelenggara sehat. Itu dua hal yang berbeda. Indonesia memilih untuk memiliki demokrasi sejak tahun 99. Sudah 26 tahun perjalanan demokrasi di Indonesia. Demokrasi adalah cara untuk mengambil keputusan secara damai dan mengelola kepentingan yang berbeda secara damai. Dengan demokrasi ini, maka rakyat memiliki kesetaraan kesempatan untuk menentukan pilihan, baik pilihan kebijakan maupun kepilihan orang. Nah, sejauh ini Indonesia bisa menjadi contoh salah satu negara yang memiliki kematangan dalam berdemokrasi. Apa ciri kematangan berdemokrasi? Kematangan berdemokrasi salah satu cirinya adalah pihak yang tidak menang mau menerima keputusan. Sejauh ini 26 tahun kita menjalani dan kita menyaksikan bahwa di setiap ada keputusan-keputusan besar, dari mulai pemilu untuk menentukan wali kota, gubernur sampai presiden, kalaupun terdapat dispute, maka dispute itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi, tidak diselesaikan di jalanan dalam bentuk perkelahian atau konflik.
Artinya, bangsa Indonesia memiliki kematangan di dalam berdemokrasi dan menjunjung tinggi adab di dalam menyelesaikan persengketaan dengan diselesaikannya melalui sistem pengadilan, bukan melalui perkelahian di jalanan. Ini adalah satu prestasi kolektif bangsa yang kami boleh banggakan. Sehingga kalau dibandingkan di banyak negara, kematangan bangsa kita di dalam mengelola perbedaan itu cukup baik. Saya pernah mengikuti kontestasi pemilihan presiden, dan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan, maka saya memilih untuk mentaati keputusan Mahkamah Konstitusi walaupun kita tidak setuju, walaupun kita tidak suka. Tapi saya memilih untuk mentaati karena kami ingin kehidupan bernegara di Indonesia terjaga peradabannya dengan baik. Demikian. Kita mengambil sebuah keputusan, kita melihat beberapa faktor. Satu, barangkali terkait dengan apakah yang kita usahakan sudah maksimal. Kalau yang kita usahakan sudah maksimal, maka tidak ada lagi hal yang bisa kita kerjakan. Yang kedua adalah apa konsekuensi dari keputusan itu. Bila memutuskan untuk tidak menerima, konsekuensinya apa? Bila memutuskan menerima, konsekuensinya apa? Nah, pada saat itu saya melihat bila konsekuensinya tidak menerima, maka kita akan terjebak di dalam penolakan hasil, padahal ini akan tetap jalan terus. Nah, saya menyaksikan pemilu-pemilu sebelumnya, pernah ada yang melakukan penolakan atas hasil, dan apa yang terjadi? Ya dilewatkan begitu saja, tidak menjadi perhatian. Jadi walaupun kita tidak puas. Kemudian yang ketiga, hal-hal yang membuat kita tidak puas menjadi catatan untuk kita bawa kepada Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, supaya menjadi bahan bagi DPR untuk mengkoreksi aturan perundang-undangannya. Pak Kazuhide, Anda menyentuh satu persoalan yang sangat mendasar, yang menurut saya pun ini adalah agenda terpenting bagi bangsa Indonesia. Belajar dari pengalaman Jepang ketika melakukan restorasi. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Sebenarnya Anies ini adalah tokoh yang sangat luar biasa teman. Beliau memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa menurut saya. Kenapa? Ketika lawan politik Anies selalu menyerang Anies teman-teman ya, tentu itu Anies selalu tenang, santai, diam ya kan. Itu bukti bahwa Anies Baswedan itu adalah sosok pemimpin yang bisa mengendalikan emosional ya teman ya, emosional yang harus dikendalikan ya kan. Bayangkan aja ya, Pilpres 2024 yang lalu ya, bagaimana ia kalah ya, kemudian selalu disindir sampai hari ini, kemudian gagal maju sebagai Cagup Jakarta ya, yang notabene elektabilitasnya pada saat itu sangat tinggi-tingginya ya. Dan apa yang Anies selalu lakukan, beliau ya tenang, santai teman-teman ya. Beliau tidak bisa atau tidak pernah membalasnya ya. Inilah yang saya katakan bahwa coba teman-teman bayangkan setiap pidato Anies Baswedan itu selalu kalem ya, menanggapi setiap persoalan itu santai saja. Apalagi kalau misalnya Anies memberikan serangan balik ya dalam bentuk kritikan kepada penguasa teman-teman, bahasa-bahasanya itu juga sangat-sangat bagus sekali ya. Ini kan membuktikan kualitas seseorang ya. Ya beda dengan yang di sana teman-teman. Kalau pidato penuh emosi, kemudian curhat, ya, mengorek-ngorek masa lalu, bukan persoalan ke depan apa yang harus dihadapi, tantangannya seperti apa, ya. Bukan itu, teman-teman. Tapi saya rasa bahwa Anies Baswedan ini memang sosok pemimpin yang sangat ideal ya bagi bangsa kita. Saya yakin bahwa 2029 nanti kalau Anies ini maju, teman-teman, kalaupun ia kalah ya, saya yakin kalahnya itu mungkin beda tipis dengan ya, petahana saat ini. Kenapa? Karena modal 2024 yang lalu yang dimiliki Anies ini masih sangat kuat teman-teman, militan sekali ya.
apalagi 2029. Kalaupun Anies kalah 2029, saya yakin di pemilu berikutnya ya, setelah Prabowo sudah tidak menjabat misalnya ya, saya yakin Anies ini akan naik daun, teman-teman. Dan makanya saya katakan bahwa Anies ini bukan pemimpin kaleng-kaleng ya. Bagaimana sepak terjangnya, bagaimana pengaruhnya sangat luar biasa. Teman-teman lihat aja kalau misalnya ada sesuatu yang harus dikritik dari penguasa, saya yakin kritikan Anies ini bahkan didengar. Ya kan, dan ini adalah membuktikan bahwa Anies Baswedan itu tokoh yang sangat luar biasa menurut saya. Di sisi lain, bagaimana kalau kita bandingkan ya pidato Anies dan Prabowo ya, tentu ini sangat beda jauh, teman-teman. Program-program Prabowo yang soal MBG misalnya menjadi kontroversial sampai detik ini ya, selalu menjadi bahan kritikan, menjadi bahan evaluasi ya. Apalagi BGN ya, Dadan. Selalu dikenal dengan Dadan MBG, teman-teman, ketika dilihat bagaimana belanja-belanja ya, padahal Prabowo itu efisiensi ya. Belanja-belanja yang menurut kita itu tidak terlalu gimana ya, seperti belanja apa, belanja kaos kaki, sepeda motor listrik ya, dan sebagainya, teman. Ini kan lucu, teman, ketika presiden melakukan efisiensi ya, malah BGN yang seperti itu. Bagaimana menurut kalian?